Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Herik Iqbal di channel YouTube Herik Iqbal. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas tentang otomatisasi pembacaan data meter Chorus EVC. Ini menggunakan software HANA Data Logger for Chorus EVC. Mungkin ini yang kedua kalinya ya, karena yang pertama mungkin nggak jelas. Jadi saya akan coba mengulangi kembali mengenai apa itu Chorus EVC, apa itu HANA Data Logger for Chorus EVC. Chorus EVC itu adalah di sini electronic volume converter dedicated to commercial and industrial application. It converts the actual volume measured by the gas meter to reference condition. This chorus is a key element in the working from the meter to billing data. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa elemen kunci dari meter ke billing data. Jadi dia cara kerjanya seperti ini. Dia pasang sensor gitu ya, ada volume dipasang, temperatur, pressure dan pressure P2 nya dipasang. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pemakaian gas meter untuk billing data. Nah, di Indonesia Chorus itu bisa kita dapatkan di Kita Hoki. Kita bisa lihat di sini. Kita Hoki dia punya di sini kategori produknya di electronic volume converter. Nah, di sini ada yang high pressure, medium maupun yang low pressure. Nah, untuk yang low pressure seperti ini, dimana ditentukan oleh pressure range yang dihitung adalah 0,9 sampai 10 bar absolut ya. Untuk berkomunikasi dengan Chorus kita ada banyak cara. Yang pertama adalah kita menggunakan local communication dengan menggunakan optical port. Jadi di sini ada optical port, ada optical head, lalu dicolokin ke PC. Tujuannya adalah untuk membaca data atau mengkonfigurasi si Chorus ini. Adapun software yang digunakan untuk mengkonfigurasi adalah WinCore. Ini namanya WinCore. Jadi kita bisa login. Contohnya di sini. Kita oke. Nah, di sini ada parameter. Jadi kita harus setting parameter dulu di sini. Di COM berapa dibacanya. Selain dia COM berapa, dia juga pakai TCP/IP. Bisa lewat remote-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat dari yang ada di sini, kalau kita menggunakan direct connection seperti ini modelnya, jadi ada RTU, RS232, harus ada ISB plus, dimana dia masuk ke listrik, supply AC dan juga RS232 nya. Kalau yang ini kan pakai optical head atau bisa dengan menggunakan remote gini. Dia ada RTU, ada USB plus, lalu ada kabelnya lagi. Atau lewat distant communication, dimana kita menambahkan sebuah alat yang namanya Focus Plus. Ini dia ada semacam GSM GPS modemnya, jadi kita bisa remote gitu ya. Cuman alatnya tambahan. Kalau mau pakai koneksi langsung pakai RTU, kalau mau pakai RS45 kayak begini modelnya. Nah, kalau kita mau pakai lokal ya kayak gini, pakai optical head. Oke, jadi untuk berkomunikasi pakai seperti ini, lokal, maka kita connect. Dia akan membaca software chorusnya, perangkat chorusnya. Di sini kita bisa lihat yang ada, yaitu instantaneous, yaitu converted, bla bla bla, datanya, jamnya ya. Oke, kembali ke di sini bahwa sensor suhu dan sebagainya. Nah, di sini yang saya sebutkan bahwa Chorus itu adalah data logger. Jadi dia semacam ada database logger, pemakaian per jam, pemakaian by interval,
pemakaian by daily atau pemakaian by monthly atau bulanan. Nah, untuk di chorusnya sendiri kalau kita mau mengakses data itu, kita bisa menggunakan database. Katakan saya mau lihat data hourly yang hari ini tanggal 9 Agustus ya. Maka dia akan request ke chorusnya, lalu dia akan menjadikan tabular ya, dari jam 20.21, 8.19 berapa ininya. Tentu saja kalau kita pakai Arctaris seperti ini, berarti kita hanya bisa save-nya ke txt, nggak bisa langsung ke database. Jadi sekali lagi, untuk dapat request data tentang berapa pemakaian per jam, pemakaian per hari, pemakaian per monthly, chorus seperti ini. Jadi kita manual. Mana tadi? Kita baca database daily, hourly, lalu kita tentukan tanggalnya, lalu chorus memintanya, sehingga proses ini manual. Lalu kita harus save lagi database-nya ke txt, baru kita masukin ke database untuk kebutuhan ini. Nah, Hanet Data Logger ini tujuannya adalah untuk mengotomatisasikan. Jadi yang manual tadi itu lewat Hanet Data Logger ini dia bisa otomatis mengambil data yang interval, hourly log, monthly, instantaneous dan sebagainya untuk kebutuhan yang tadi monitoring maupun untuk kebutuhan billing. Jadi data yang didapat dari chorus itu bisa kita tampilkan dalam bentuk panel, dashboard, tabel tabulasi, ekspor ke Excel, chart, buat ke aplikasi HMI atau aplikasi web gitu. Jadi sedangkan chorus sendiri yang sebagai ini hanya manual ya. Itulah kenapa saya buat HiCore seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya, nah bagaimana supaya kita bisa menggunakan HiCore dengan baik? Berarti seperti tadi, untuk masalah komunikasi datanya kita harus pastikan modelnya seperti ini ya. Jadi ada RTU, lalu ada ESB+, jadi kita ada tambahan alat untuk ESB+ yang menghubungkan antara RTU yang ada di save area dengan chorus yang ada di harddisk area. Di sini ada RS232 untuk tarik data, dan ini untuk powernya ya, supaya nanti di sini kita bisa masukin port 924 DC, lalu ada RS232 ke sini, baru ke sini ya. Ini dari connection menggunakan TCP/IP interface. Kalau kita menggunakan local communication bisa pakai ke sini atau bisa langsung seperti ini ya. Sekarang kita akan demokan sekali lagi bagaimana Hanet Data Logger. Untuk itu kalau kita menggunakan Hanet Data Logger, pastikan kita sudah menginstal MariaDB Database Server. Misalnya ada di sini, kita tinggal pilih download ya, download filenya lalu install. Setelah itu kalau sudah install, pastikan ada database test sini, ada database test, karena untuk keperluan komunikasi dengan si HiCore untuk testing dia melihat database test. Oke, nanti langsung aja kita jalankan software Hanet Data Logger-nya ya, biar lebih mudah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pastikan versi firmware yang ada pada chorus, data parameternya sudah tersedia di dalam software Hanet ini. Pastikan database configuration yang ada pada mesin itu, kolom-kolomnya telah dipilih seperti tampak di bawah ini. Ya, kita login lagi untuk melihat. Nah, di sini oke.
kita connect lagi. Jadi supaya bekerja dengan baik si HANET data logger ini, maka pastikan di database configuration-nya itu dia harus dicontreng minim, maksimum, maksi ini, kedua max, juga untuk konfigurasi di sini. Karena nanti kalau ini nggak ada, maka nggak cocok dengan mapping yang sudah kita tentukan di aplikasi data logger HANET itu tadi. Oke, langsung saja kita selanjutnya kita akan coba jalankan HANET data logger. Untuk itu saya logout dulu si Ginkora. Oke, kita klik jalankan software HANET data logger for Chorus FVC. Dan supaya kita bisa melihat apa perbedaan antara yang programnya WinCore ini dengan yang si data logger. Oke. Soalnya kita masukkan dulu nomornya, serial numbernya. Kalau belum punya, kita bisa request lewat email ke heriqbal@gmail.com. Nah, kalau nggak ada, dia akan menuliskan jadi demo. Yang kedua, kita akan memilih direct connection via COM-port, di mana COM4. Nah, ini database kita tes. Nah, ini pastikan ya tadinya kalau di ini ya, di database ini harus ada database test. Kalau nggak ada database test, maka kita nggak bisa lakukan tes database. Setelah itu kita akan bikin database namanya Arctaris, starting creating database Arctaris, langsung done. Maka kita bisa lihat di sini database Arctaris sudah terlihat ya. Masih refresh. Nah, ini dia. Terdiri dari daily log, hourly log, instantaneous logging, interval log, model. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 database ya. Lalu juga ada semacam after insert. Jadi ketika instantaneous logging insert, dia akan langsung insert into instantaneous logging. Lalu juga ada lagi di sini ketika instantaneous insert into after update, dia akan langsung log. Jadi semacam database log lah ya, karena kan kita instantaneous log tuh hanya satu record ya. Di sini hanya satu record saja. Nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita kalau udah kita next. Ini kalau kita pakai Modbus step server, user 1. Dan di sini kosong ya, masih kosong juga, karena kita belum melakukan satu komunikasi. Dimana konfigurasinya adalah menggunakan COM4 dengan polling interval 1 detik sekali. Hasilnya disimpan ke Arctaris yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke start polling. Kita bisa lihat sini ya. Dia akan start polling dengan menggunakan, dan ini langsung request terus ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini jamnya. Dia punya unconverted index, dia punya pressure, temperatur dan sebagainya, last hour-nya berapa, last day-nya berapa, last moon-nya berapa. Bahkan kita juga bisa lihat yang hourly log tadi. Nah, tadi hourly log-nya kan banyak ya. Sekarang kita akan request, kita juga bisa request ke Chorus langsung untuk tanggal yang dari jam, katakan dari jam 8 pagi sampai jam 19 berarti ya. Kita request, maka dia otomatis selama 12 jam akan di request oleh aplikasi ini. Kita bisa lihat di sini dia akan melakukan request download log data.
cepat sekali ya. Maka tadi kita langsung lihat ya, dari jam 7, jam 8 semudah itu, dan ini sudah jadi database ya. Kita bisa lihat average temperatur, kita bisa tampilkan chartnya. Kita bisa lihat chartnya dari Hoverlock ini, atau kita bisa lihat average maksimum temperaturnya, kita bisa tampilkan tak. Nah, seperti itu ya. Dan ini kita bandingkan dengan yang tadi, yang Arcturus ya, sangat sulit. Kita juga bisa lihat daily, bisa di download juga pemakaiannya. Kita tinggal tentukan apa yang mau kita download. Katakan kita mau download yang tanggal kemarin, maka kita akan dia otomatis nih akan mengambil data daily logs. Kita bisa lihat ya, dia akan otomatis mengambil data daily log. Ada nih. Oke, kalau ada dia akan tampil di sini ya, daily lognya. Mungkin dari tanggal 1 lah ya, kita sampai tanggal, oh ini maaf. Ini kita akan minta dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Kita bisa lihat communication lognya, request daily log, maka dia jadi ada. Oke, juga sama ya, monthly log juga bisa kita request monthly log maupun interval log, dan semua ada di, bisa dilihat chartnya ya, apa seperti ini. Kita bisa lihat minimum temperatur misalnya, dan dia dashboardnya online terus, tergantung, sekali lagi tergantung daripada dia punya konfigurasi. Untuk itu saya stop dulu. Di sini ada konfigurasi, dimana konfigurasi di aplikasi ini adalah 1 detik sekali. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa modelnya seperti ini ya. Jadi kita ada semacam RTU atau modem dan Spartan 5 baht ya, mini PC. Jadi kita bisa jalankan seperti ini. Nah, kita akan setting 5 detik. Jadi dia akan pooling hanya 5 detik sekali. Dan lihat, dia akan 5 detik, dia berhenti. Nah ini 327 34, berarti 39 ya, 40. Yaitu kalau settingannya dibuat per 5 detik sekali. Oke, jadi sangat mudah dengan adanya aplikasi ini. Nah, di sini juga ada progress map, artinya kalau kita pakai beda versi ya. Kalau versi ini tabelnya kayak begini, versi ini tabelnya begini, versi 502 tabelnya begini. Karena kita harus tahu addressingnya ya. Address berapa. Interval lognya juga apa aja ya, yang di formatnya. Hourly lognya juga, daily lognya juga, monthly lognya juga ya. Yang tadi yang seperti yang saya sampaikan di sini, min max average ini ada di konfigurasi ini, yang ini. Jadi monthly log, daily log, hourly log, interval log itu konfigurasinya ada di sini. Yang tadi ya, min temperatur, pressure, dan sebagainya. Oke, ini tiap versi beda-beda ya addressnya. Kalau untuk versi 5, main firmware ditaruh di 75. Kalau versi 075 di 0, 0710, base pressure-nya di 19. Dan yang versi 52, base pressure ditaruh 10.
itu addressingnya beda-beda. Oke, lanjut. Jadi kita akan kembalikan lagi 1 detik sekali. Lalu kita stop polling. Kalau kita 1 detik sekali, maka datanya akan nggak pernah berhenti ya, jalan terus ya. Request. Sementara kalau kita menggunakan 5 detik sekali, maka dia ada semacam delay ya, stop dulu gitu ya. Ini sekarang kita bisa lihat jamnya 8.30 menggunakan COM 4. Oke, lanjut. Kita akan coba misalnya kita menggunakan TCP. Jadi kita menggunakan TCP interface, artinya kita requestnya lewat TCP lalu di forward ke RS-232. Bagaimana caranya? Nah, kita stop lagi pollingnya, kita sign off, dan kita akan melakukan kalau misalnya kita menggunakan TCP. Kita coba jalankan lagi data loggernya, kita masukkan. Ini kita akan pakai mode TCP/IP. Artinya si programnya, jadi dari sini dia akan baca lewat TCP/IP. Jadi si hackernya ini melalui remote. Oke, sekarang kita akan masukin lagi. Di sini pilihannya adalah remote connection via TCP/IP, dimana kita bisa masukkan nomor IP addressnya 192 yang punya versi remote dengan port 8883 ya. Sama pollingnya 1 detik sekali. Jadi kita menggunakan remote connection. Ini juga sama, kita pastikan database ini, database kita bisa create lagi. Kita akan delete lagi ulang untuk melihat. Kita drop. Nah, kita akan create lagi database. Maka di sini udah otomatis sudah ada. Refresh nanti. Lanjut, kita masukkan server. Maka kalau untuk yang sistemnya remote, dia ada semacam gateway lah ya, yang menghubungkan antara PC ini, program ini dengan si chorusnya. Jadi seperti ini, menggunakan TCP/IP interface ya. Oke, kita coba. Ini masih kosong semua ya. Kita akan coba lagi melalui koneksi TCP/IP. Maka sama aja ya, nggak ada bedanya ya. Cuma bedanya dia TCP/IP, yang tadi adalah menggunakan jalur COM langsung. Jadi kalau ini kayak begini ya, yang tadi, atau kita bisa pakai ini yang pakai optical head, dan ini yang pakai SP plus seperti ini. Nah, ini hasilnya kita bisa lihat juga, ada hourly log juga, ada daily log juga. Kita requestnya juga sama aja, kita katakan akan mengambil dari jam 8 pagi tadi sampai jam 20, maka dia akan meminta hourly log untuk hari ini dari jam 8 sampai jam 20 ya. Nah, ini kita bisa refresh di sini, langsung nongol ya. Langsung nongol. Jadi itu perbedaannya. Kalau kita pakai HighCore lebih cepat, database langsung tersimpan ke dalam database system yang kita sebut dengan ini tadi. Kita bisa lihat di sini database-nya ada daily log, datanya kayak begini, atau hourly log yang tadi kita baru saja ambil.
kita bisa lihat tanggal-tanggalnya, jam 8, 9, 10, dan 21. Kita juga bisa lihat Insan News Log. International Logging ini adalah yang tadi, jadi semua database Insan Intervalog ini itu disimpan. Nah, ini only param ini ya, request log kosong. Nah, ini param log dan internews log. Jadi internews log ini ada SOP chorus insert, kita bisa lihat. Jadi ketika internews log after chorus insert dari tabel internews log, maka dia akan masuk ke internews logging. Tujuannya apa? Supaya kita punya semacam tren ya. Jadi kita bisa lihat di sini daytime-nya per detiknya, seperti itu aja maksudnya. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan tren. Contohnya apa? Misalnya kita mau lihat ini. Nah, ini kan nggak mungkin ya, nggak ada database-nya kan, berarti ada database-nya. Nah, database-nya itu namanya Insan News Logging. Gitu ya. Yang apa yang akan di-delete setiap 2 jam. Jadi dalam waktu 2 jam dia harus di-delete. Kenapa 2 jam? Karena memang penuh ya. Kalau tiap 1 detik dia penuh terus ya, penuh ya. Makanya mau nggak mau 2 jam sekali database-nya harus dihapus. Dan kita bisa lihat di 135 bagaimana perubahan data daripada ini. Dia punya temperatur. Jadi perubahan salah satu keunggulan dengan sistem ini, karena ini bisa langsung online, maka perubahan yang terjadi di sistem di lapangan bisa kita detek secara baik tanpa harus menunggu mau lewat TCP/IP atau mau lewat apapun. Saya rasa seperti itu. Reportnya juga lengkap, ada interval log, ada hourly log, ada daily log, yang mana kalau datanya tidak ada, kita bisa download. Ada monthly log, juga ada parameter, juga communication lognya. Saya rasa seperti itu ya. Nah, ini kalau ini tinggal dipublish ke ini. Nah, ini ada kenaikan, kita bisa lihat kenaikannya. Tuh, langsung dak. Sehingga sangat membantu lah ya dibanding kita menggunakan aplikasi bawaannya si Actari sendiri. Iya, saya rasa seperti itu aja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita menggunakan HANET Data Logger for Chorus EVC. Sini kita mau lewat TCP/IP ya, atau mau lewat direct connection itu bisa. Direct connection biasanya kita gunakan kalau misalnya kita langsung berkunjung ke ininya. Kalau yang connection, remote connection, berarti kita harus menyediakan gateway seperti yang ada pada contoh berikut. Oke. Soal speed kecepatan jelas sangat beda ya. Kita bisa lihat sendiri, ini TCP ya. Kita akan komunikasinya sangat cepat, jadi nggak masalah kalau 1 menit sekali. Oke, saya rasa cukup mudah kita pahamin mengenai bagaimana otomatisasi pembacaan data meta chorus EVC
menggunakan HNet Data Logger, dimana kalau kita lihat bahwa FEC itu adalah data analog dari sensor suhu, tekanan gas, dengan gas yang dikonversi menjadi data digital dengan menggunakan formula konversi yang sudah ditentukan, maka menjadi ada converter, unconverter, dan seterusnya. Di sini menyalinnya kita bisa pakai optical atau kita menggunakan port RS-233 yang dihubungkan dengan perangkat gateway. Nah, datanya ada database pemakaian gas per jam, interval, daily, monthly. Yang semua ini kalau pakai data loggernya HNet, dia langsung automatically tersimpan ke dalam database, sehingga kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk copy paste dan sebagainya ya, karena semua datanya sudah otomatis tersimpan, sehingga kita tinggal menampilkan informasi yang didapat dari database tersebut, seperti untuk kebutuhan aplikasi web, aplikasi eSIM-I, atau kita bisa buat ke Excel, ya macam-macam lah keperluan, lewat handphone atau di mana lagi. Yang pasti jelas bahwa perbedaannya adalah masalah speed, masalah efisiensi kali ya bahasanya. Nggak ribet lah ya, tinggal klik doang udah langsung download, langsung di database. Ya kalau ingin mencoba atau ingin ini, silahkan download langsung ke link Google Drive yang saya punya, atau kalau ingin mengimplementasikan juga bisa kontak saya langsung, mungkin nanti saya bisa support untuk bagaimana kita menggunakan HNet Data Logger untuk keperluan monitoring dan billing. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.